Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan megah yang berdiri di jantung tanah Jawa, hiduplah seorang putri bernama Nyimas Dewi Anggatri. Istana tempatnya bernaung menjulang indah, dikelilingi taman bunga dan kolam berisi ikan-ikan berwarna perak. Semua orang di kerajaan itu mengenalnya sebagai putri yang memesona, kulitnya seputih melati, rambutnya legam bagai malam, dan sorot matanya memikat siapapun yang menatapnya. Di hadapan rakyat, Anggatri tampil lemah lembut dan penuh kasih. Di depan raja dan permaisuri, tutur katanya halus dan sopan, seolah tak ada celah sedikit pun pada dirinya. Namun, di balik senyum menawannya, tersembunyi sesuatu yang kelam, rasa iri dan ambisi yang membara, menunggu saat untuk menyala menjadi api yang melahap segalanya. Sejak kecil, Anggatri terbiasa dipuji. Ia tumbuh dalam limpahan kemewahan dan kasih sayang. Tapi di hatinya, tumbuh pula keinginan yang lebih besar dari sekadar pujian. Ia ingin diakui sebagai yang terbaik, yang paling berhak atas segalanya. Rasa iri mulai muncul ketika ia melihat kakaknya, sang putri sulung, lebih dipuji karena kebijaksanaannya dan lebih dicintai rakyat karena kerendahan hatinya. Malam-malam panjang ia lewati dengan gelisah, memandangi bayangan dirinya di cermin perunggu sambil bergumam lirih. Mengapa bukan aku? Aku yang lebih cantik, lebih memesona, mengapa tahta bukan untukku? Suara hatinya itu berubah menjadi bisikan halus, seolah ada makhluk tak kasat mata yang menebar racun di telinganya. Kau pantas lebih dari mereka, Anggatri, hancurkan siapapun yang menghalangi. Hari demi hari, bisikan itu menjadi nyata. Anggatri mulai menebar benih kejahatan dalam istana. Dengan lidahnya yang manis, ia memutarbalikkan kata, menebar fitnah pada para abdi dan saudara-saudaranya. Banyak yang tidak bersalah akhirnya dihukum karena tipu dayanya. Ia menatap dari balik tirai kamarnya, menyaksikan satu persatu orang yang dijatuhkan karena jebakannya sendiri, dan di wajahnya terukir senyum dingin yang nyaris tanpa rasa bersalah. Namun, di balik kemenangan kecil itu, bayangan gelap mulai mengintai. Bisikan-bisikan yang dulu menyanjungnya kini menuntut lebih, menuntut pengorbanan yang tak pernah ia pahami. Keraton yang dahulu harum oleh dupa dan penuh tawa kini diselimuti ketegangan. Abdi istana berjalan menunduk, takut bersuara. Para pangeran saling curiga, para dayang berbisik dengan gemetar. Kabar kejahatan dan fitnah Anggatri sampai juga ke telinga sang raja. Dengan hati berat, sang raja memanggil putri bungsunya itu ke balairung kerajaan. Suasana hening ketika langkah Anggatri terdengar mendekat. Tatapan sang raja tajam, namun penuh kesedihan. Ia masih ayah yang mencintai anaknya, tapi cinta itu kini tercabik oleh kekecewaan yang dalam. Di hadapan para bangsawan, raja bertanya lirih namun tegas, "Anakku, apa yang telah kau lakukan terhadap saudaramu sendiri?" Anggatri tak menjawab. Ia menunduk, tapi bukan karena penyesalan, melainkan menahan amarah. Sang raja menarik napas panjang, lalu bersabda dengan suara bergetar, "Engkau bukan lagi putri yang kukenal. Engkau telah menodai nama keluarga dengan keserakahanmu. Pergilah, sebelum kutukan benar-benar jatuh padamu." Kata-kata itu menggema di ruang balairung, membuat semua yang hadir terdiam. Hanya Anggatri yang berdiri tegak, menatap ayahnya dengan mata berkilat. Dalam hatinya, bara dendam mulai menyala. Ia merasa dikhianati, dipermalukan, dan dibuang seperti debu. Tanpa mengucap sepatah kata pun, ia membalikan badan dan melangkah keluar dari keraton. Dari langkah itulah, takdir kelamnya mulai terbuka, membawa dirinya menuju dunia gaib yang tak pernah bisa ia bayangkan sebelumnya. Anggatri melangkah meninggalkan keraton dengan hati yang terbakar amarah. Malam itu langit kelam tanpa bintang, seolah ikut menutup mata atas penderitaannya. Ia berjalan tanpa tujuan, melewati halaman istana yang sunyi, lalu menembus gerbang besar yang kini tak lagi dijaga. Setiap langkahnya memantul di antara tembok batu, menggema bagai ratapan. Di dadanya bergemuruh kebencian yang sulit dibendung. "Mereka tak tahu siapa aku sebenarnya," desisnya, "akan kutunjukkan bahwa seorang Anggatri tak bisa dihina." Angin malam berhembus dingin, membuat kain sutranya berkibar.
Namun rasa marah dalam dirinya jauh lebih membakar daripada dingin yang menusuk tulang. Berhari-hari ia berjalan tanpa arah. Hutan-hutan lebat dilaluinya, menembus pepohonan tua yang menjulang, diiringi suara burung malam dan lolongan serigala dari kejauhan. Tubuhnya mulai lemah, namun tekadnya tak pernah padam. Ia minum dari sungai, memakan buah liar, bahkan berbicara pada bayangannya sendiri untuk mengusir sepi. Kadang ia tertawa, kadang menangis, hingga suara itu berubah menjadi jeritan kesal yang menggema di tengah rimba. Di dalam keputusasaan, muncul satu keyakinan aneh dalam dirinya, bahwa ia tak lagi sepenuhnya manusia. Bahwa nasibnya kini milik alam, bukan lagi kerajaan yang mengusirnya. Suatu malam, ketika bulan separuh menggantung muram di langit, langkahnya berhenti. Di depannya terbentang laut luas, pantai selatan, tempat yang terkenal dengan aura mistisnya. Ombak bergulung besar, menghantam karang dengan suara menggelegar. Angin berdesir membawa aroma asin bercampur misteri. Anggatri berdiri di tepi pantai, rambutnya terurai diterpa badai, matanya memancarkan cahaya kebencian yang tak lagi manusiawi. Ia menengadah ke langit dan menjerit lantang, "Wahai alam semesta, jika dunia menolak kehadiranku, biarlah laut yang menerimaku. Aku ingin kekuatan. Aku ingin semua tunduk di kakiku." Suaranya seakan memecah langit, menggema jauh, disambut oleh gulungan ombak yang makin tinggi dan buas. Laut tiba-tiba bergolak. Ombak menggulung seperti hidup, membentuk pusaran besar di tengah samudra. Cahaya kehijauan muncul dari dasar air, memancar ke langit bagai sinar dari dunia lain. Anggatri menatap terpana ketika dari pusaran itu muncul sosok wanita bermahkota emas, mengenakan busana hijau berkilau, dan kulitnya berkilat bagai sisik mutiara. Udara di sekitarnya bergetar, menebar aroma melati yang menusuk. Sosok itu berdiri di atas permukaan laut dengan anggun, namun penuh wibawa. Dialah Ratu Kidul, penguasa laut selatan yang disegani oleh manusia dan makhluk halus. Setiap gerakannya menimbulkan getaran gaib, membuat pasir pantai berdesir halus di bawah kaki Anggatri. Ratu Kidul menatap Anggatri dengan mata tajam yang seolah bisa menembus lubuk hatinya. Suaranya lembut namun bergaung di udara, "Anak manusia, aku tahu luka hatimu. Aku tahu betapa dunia telah menolakmu. Tapi apakah kau benar-benar ingin kekuatan sebesar itu? Apakah kau siap meninggalkan segalanya yang membuatmu manusia?" Anggatri menelan ludah, tubuhnya gemetar antara takut dan kagum. "Ya, Ratu," jawabnya dengan suara bergetar namun mantap, "aku ingin semua bertekuk lutut di bawah kakiku. Aku ingin mereka menyesal telah mengusirku." Ratu Kidul tersenyum samar, senyum yang tak sepenuhnya membawa kebaikan. Angin laut mendadak berhenti, dunia seolah menunggu keputusan sang ratu. Dalam tatapan matanya, masa depan Anggatri mulai berubah, menuju kegelapan abadi yang tak bisa diputar kembali. Anggatri menatap Ratu Kidul tanpa berkedip. Angin laut berhenti berembus, seolah seluruh semesta menanti jawabannya. "Ya, Ratu," ujarnya dengan suara yang kini bergetar antara ketakutan dan hasrat. "Aku ingin kekuatan yang tak tertandingi. Aku ingin dunia menunduk padaku. Aku ingin mereka merasakan sakit yang dulu mereka berikan padaku." Kata-kata itu keluar lirih namun tajam, bagai sembilu yang memotong udara. Ombak di sekelilingnya mulai berputar lebih cepat, memantulkan cahaya kehijauan yang kian terang. Ratu Kidul menatapnya dalam diam, seolah sedang menimbang-nimbang nasib sang putri yang berani menantang batas antara manusia dan gaib. Akhirnya, Ratu Kidul mengangkat tangannya yang berkilau bagai kristal laut. "Kekuatan besar menuntut pengorbanan besar," katanya lembut, namun di balik suaranya tersimpan gema yang mengguncang jiwa. "Jika kau menginginkan kekuasaan, kau harus menanggalkan wujudmu sebagai manusia. Dunia manusia tak akan lagi mengenalmu, tak akan lagi menyebut namamu dengan kasih. Kau akan menjadi bagian dari laut, kekal, namun terkutuk." Kata-kata itu menggema di dada Anggatri, tapi amarahnya telah menutup pintu logika. "Aku rela," teriaknya, "aku rela meninggalkan semuanya.
Asal aku bisa memiliki kekuatan yang mereka takuti. Ratu Kidul memejamkan mata, lalu tersenyum tipis, senyum yang mengandung takdir. Ratu Kidul perlahan menurunkan tangannya dan mendekat. Kalau begitu, dengarkan baik-baik, bisiknya dengan nada yang terdengar di antara desiran ombak. Mulai saat ini, darahmu bukan lagi darah manusia. Nafasmu bukan lagi milik bumi. Kau akan menjadi penjaga lautku, panglimaku yang setia, tapi juga pembawa hukum bagi mereka yang tamak. Anggatri berlutut di hadapan sang ratu, air mata dan air laut bercampur di pipinya. Hamba rela, Ratu Selatan, katanya dengan lirih namun mantap. Jadikan aku pengabdi Tuan Putri. Jadikan aku bagian dari kerajaan laut. Pada detik itu, langit bergetar, petir menyambar di kejauhan, dan dari dasar samudra terdengar gaung suara ribuan makhluk gaib yang memanggil namanya. Ratu Kidul menyentuhkan ujung jarinya ke dahi Anggatri. Seketika, tubuh sang putri bergetar hebat. Suhu tubuhnya turun drastis, namun dari dalam dirinya muncul energi panas yang memancar keluar. Ia menjerit, suara jeritannya menggema jauh ke tengah laut. Kulitnya mulai berubah, dari lembut menjadi bersisik, berkilau keemasan bagai emas di bawah cahaya bulan. Rambut hitamnya meluruh, berganti menjadi helaian panjang yang menjelma ular-ular hidup yang bergerak di sekeliling wajahnya. Matanya memancarkan cahaya hijau keemasan yang membuat air laut mendidih. Dalam kesakitan itu, ia merasakan sesuatu lahir dari dalam dirinya, kekuatan, tapi juga kutukan yang tak bisa dipisahkan. Ketika teriakan itu mereda, berdirilah sosok baru di hadapan Ratu Kidul. Wajahnya masih menyerupai manusia, tapi tubuh bagian bawahnya telah menjelma ular raksasa berkilau, menebar hawa dingin dan aroma melati yang tajam. Suara ombak bergemuruh, seolah menyambut kelahiran makhluk baru, Nyi Blorong, Panglima Gaib Laut Selatan. Ia menunduk hormat kepada sang ratu, matanya berkilat dengan kebanggaan sekaligus amarah yang tak lagi manusiawi. Ratu Kidul menatapnya dengan tatapan tenang dan berkata, mulai sekarang, kaulah penjaga kerajaan lautku. Namun ingat, kekuatanmu adalah pedang bermata dua. Ia bisa memberi, tapi juga mengambil. Gunakanlah sesuai takdir yang telah ditetapkan. Dari malam itu, nama Anggatri lenyap dari dunia manusia, digantikan legenda yang kelak mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Legenda Nyi Blorong, sang putri ular, pengabdi Ratu Kidul. Sejak malam kelahirannya di bawah badai laut selatan itu, Nyi Blorong menjadi panglima kebanggaan Ratu Kidul. Ia memimpin pasukan makhluk gaib penghuni samudra, menjaga keseimbangan dunia antara manusia dan roh. Di dasar laut berdiri istana kristal zamrud, berkilau oleh cahaya mutiara raksasa dan terjaga oleh ribuan prajurit siluman laut. Di sanalah Nyi Blorong duduk di singgasana keduanya, memerintah dengan wibawa dan kekuatan yang menakutkan. Namun di balik wajahnya yang tenang, api manusia dalam dirinya belum padam. Ia masih mengingat masa lalunya, masih menyimpan amarah terhadap dunia yang pernah menolaknya. Di setiap gelombang laut yang menggulung, ia mendengar gema suaranya sendiri, suara Anggatri yang belum sepenuhnya mati. Kadang, pada malam-malam tertentu ketika bulan purnama menggantung di atas samudra, Nyi Blorong naik ke daratan. Ia menyamar menjadi wanita jelita berpakaian kebaya hijau berkilau, berjalan di antara kabut malam dengan langkah lembut namun menebar hawa dingin. Siapapun yang menatap matanya akan terpesona, seolah melihat bidadari turun dari langit. Tapi pesona itu berbahaya, sebab ia bukan datang membawa cinta, melainkan perjanjian. Ia mencari manusia yang hatinya dipenuhi keinginan, kekuasaan, kemuliaan, atau harta yang berlimpah. Mereka yang hatinya lemah akan tergoda untuk mendekat, dan disitulah awal dari kehancuran mereka. Kepada manusia-manusia itu, Nyi Blorong menawarkan kekayaan yang luar biasa. Ambillah emas ini, bisiknya dengan suara selembut ombak, asal kau bersedia menepati janjimu padaku. Emas yang diberikannya bukan emas biasa, melainkan sisik dari tubuhnya sendiri. Setiap sisik yang ia lepaskan akan menjelma menjadi kepingan emas murni, bercahaya terang dan harum melati. Banyak yang tergiur,
Tak tahu bahwa setiap sisik yang diterima berarti sebagian dari jiwa mereka terikat kepada Nyi Blorong. Semakin lama mereka menikmatinya, semakin dalam ikatan itu menjerat. Dan ketika waktu menagih, jiwa mereka akan ditarik oleh ombak ke dasar laut, menjadi bagian dari pasukan bayangan Sang Panglima Ular. Legenda tentang Nyi Blorong pun menyebar ke seluruh tanah Jawa. Banyak yang bersumpah melihat sosok wanita cantik berjalan di tepi pantai pada malam gelap, atau muncul di halaman rumah orang yang serakah. Sebagian berkata, mereka mendengar desis halus di telinga ketika memegang emas haram, tanda bahwa Sang Ratu Laut sedang menandai mereka. Ada pula yang hilang tanpa jejak, meninggalkan rumahnya dalam keadaan terkunci dari dalam, hanya tersisa aroma melati yang pekat di udara. Orang-orang bijak memperingatkan, kekayaan yang datang terlalu mudah adalah umpan maut. Karena setiap karunia dari Laut Selatan selalu meminta jiwa sebagai balasannya. Hingga kini, orang tua di pesisir selatan masih berpesan, jangan pernah berjalan sendirian ke tepi pantai saat malam Jumat Kliwon, terutama ketika angin berdesir lembut dan terdengar desis panjang dari arah laut. Jangan menoleh, jangan menjawab, dan jangan mengambil apapun yang berkilau di pasir. Sebab bisa jadi itu bukan ombak, melainkan Nyi Blorong, sang putri yang dikutuk, sang panglima gaib yang menegakkan hukum alam, bahwa setiap keinginan besar menuntut pengorbanan yang sepadan. Dari amarah lahirlah kekuatan, dari keserakahan lahirlah kutukan. Dan legenda itu terus hidup, bergema dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebagai pengingat bahwa bahkan laut pun menyimpan kisah tentang hati manusia yang tak pernah puas.